Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tidak bisa menghadiri sidang etik yang sedianya digelar hari ini. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan Firly Bahuri kemungkinan tidak bisa hadir karena masih menjalani sidang pra-peradilan perkara pemerasan SYL. Menurut Syamsuddin, Firly meminta agar sidang etik ini dilakukan setelah tanggal 18 Desember mendatang. Meski begitu, ia mengatakan sidang tetap digelar untuk memutuskan waktu penundaan sidang etik. Sebelumnya, KPK menyebutkan ada 3 laporan yang diterima oleh Dewas KPK terhadap Firly Bahuri. Yang pertama adalah soal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian berhubungan dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sewa rumah di Jalan Kartanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan alat bukti dan juga keterangan 33 saksi, Dewas KPK telah mengantongi cukup alasan untuk kemudian melanjutkan dugaan pelanggaran etik ini ke persidangan kode etik. Diketahui Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK karena beredar foto yang menampilkan dirinya bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan olahraga beberapa waktu yang lalu. Pak RT minta sidang etik sekarang tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti pra peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Nah, kalau terlapor tidak hadir, kita tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dibatalkannya sidang etik Firly Bahuri hari ini, sudah ada jurnalis B Universe Anissa Fauzia dan juru kamera Wahyu Santiko di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Anissa, seperti apa jalannya sidang etik hari ini dan alasan dibatalkannya hari ini? Ya, baik, selamat siang Didis. Betul sekali bahwa Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menggelar sidang kode etik dan juga pedoman berlaku terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini. Namun yang pasti kita dapat pastikan dan juga mengkonfirmasi bahwa Firly Bahuri pada pagi hari ini tidak hadir untuk menjalani persidangannya. Kalau jalannya persidangan seperti apa, memang kami tidak dapat memastikan bahwa seperti apa jalannya persidangan di dalam karena persidangan pada pagi hari ini tetap digelar hanya untuk memastikan dan juga menetapkan, memutuskan daripada waktu penundaan persidangan sampai kapan dan memang ini digelar secara tertutup. Namun yang terupdate tadi seperti yang sudah Anda sampaikan bahwa Firly Bahuri pada hari ini tidak dapat hadir dan juga alasannya adalah dari pihak Firly Bahuri meminta untuk penundaan pada tanggal 18 Desember nanti persidangan dilanjutkan kembali dan memang beralasan karena mereka tengah fokus pada pra-peradilan yang tengah dijalani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang hal tersebut betul sekali bahwa disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris yang tiba di lokasi pada pukul 9.00 tadi. Dan kami baru saja tadi mendapatkan konfirmasi dan informasi secara resmi bahwa Dewan Pengawas KPK, Dewas KPK ini telah memutuskan dan juga menetapkan dari penundaan sidang kode etik Firly Bahuri pada hari ini nanti akan ditunda sampai dengan 6 hari ke depan, ya tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023 ini. Dan memang masih sesuai targetnya bahwa Dewas KPK ingin menyelesaikan sidang kode etik Firly Bahuri sebelum menyentuh daripada pergantian tahun atau tepatnya pada akhir tahun ini. Dan memang catatan tentunya ini sidang akan digelar ataupun dijalankan secara maraton, tentu harus ada sesuatu yang diperhatikan, diantaranya mulai dari kehati-hatian dan juga detail daripada kesaksian yang dipastikan dengan seksama, karena memang ini kalaupun sidang dilakukan secara maraton tentunya ini akan mempercepat dan juga dari tingkat efisiensinya. Dan nanti apabila pada
tanggal 20 Desember nanti Firly Bahuri ini tetap tidak hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Lantas tadi juga kita sempat menanyakan mengapa pada saat hari ini ketika Firly Bahuri tidak dilanjutkan dan pada tanggal 20 Desember jika Firly Bahuri sidang tersebut tetap dilanjutkan. Ternyata memang Dewas KPK ini juga memiliki aturan yang tertuang dalam peraturan Dewas KPK bahwa tetap memberikan kesempatan kepada terduga terlapor ini untuk kesempatan kedua apabila ia tidak dapat mengikuti persidangan pada pertama kali dipanggil, maka akan diberikan kesempatan yang kedua, Didis. Oke, akan diundur menjadi tanggal 20 Desember. Lantas, bolehkah Anda menceritakan kembali begitu apa saja yang kemudian menjadi dasar ataupun latar belakang bagi Dewas KPK untuk menggelar sidang etik kepada Firly Bahuri? Anissa. Ya, adapun daripada dasar Dewas KPK ini menggelar sidang terhadap terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ini tentu untuk mengevaluasi dan juga daripada membuktikan pembenaran daripada perilaku pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang tidak sesuai dengan standar dan juga integritas dari lembaga anti rasuah ini. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa tentu ini ada 3 target utama yang difokuskan, yakni dari pelanggaran yang sudah dilakukan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri. Yang pertama tadi terkait dengan pertemuannya dengan pihak yang berperkara, kemudian juga ada pengisian daripada laporan LHKPN yang tidak transparan, kemudian juga ada penyewaan rumah di kawasan elit yang ada di Jakarta Selatan ini tidak diketahui dari mana asal usul dan juga muasal uang yang digunakannya. Dan kemudian sehingga tentu daripada sidang ini juga perlu dilakukan karena memang ini tentunya untuk menjaga daripada integritas dan juga profesionalisme setiap anggota KPK. Tadi juga kami sudah mengkonfirmasi kepada anggota Dewan KPK Agustina begitu, dan memang ini juga sebagai mandat daripada Ketua KPK harus mematuhi daripada pedoman yang sudah diatur tersebut. Lantas, apakah Anda mendapat informasi terkait apa sekiranya nantinya hukuman terberat yang bisa dijatuhi Dewas KPK kepada Firly Bahuri dalam perkara ini? Baik, untuk jatuhan hukuman memang seperti yang kita tahu bahwa Firly Bahuri ini sekiranya melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan juga pasal 8 peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tentang kode etik dan juga kode berperilaku. Seperti apa sanksinya nanti kita akan lihat terlebih dahulu, Didi, seperti tentunya ini akan bergantung pada hasil daripada penyelidikan, kemudian juga evaluasi maupun bukti-bukti yang disajikan, terutama nanti juga pada hari ini, padahal sudah ada juga daripada 12 saksi yang dijadwalkan untuk hadir pada hari ini. Tadi hanya ada 5 yang berada di dalam, begitu diantaranya merupakan ada pimpinan KPK juga, dan sisanya nanti dijadwalkan hadir pada siang hari ini. Namun seperti yang kita tahu bahwa sidang pada hari ini pun ditunda, nanti sisanya tidak akan melanjutkan ataupun tidak hadir di lokasi ini. Kalau kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini memang cukup serius, sehingga memang dari ancaman hukuman yang dapat dikenakan ini juga cukup tinggi, yakni pemecatan ataupun pencopotan dari jabatan Ketua KPK, Didis. Baik, terima kasih banyak jurnalis B Universe Anissa Fauziah yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.